Bapak, Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam Daniel pasal 6, saudara, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Daniel, saudaraku, pasal 6, ayat 1, saudara, sampai 5. Di mana Daniel pada waktu menghadapi pencobaan yang luar biasa. Apa yang Daniel lakukan, saudara, ketika dia menghadapi tekanan, tuduhan-tuduhan palsu? Apa yang dilakukan oleh Daniel saat dia hendak mau dijatuhkan, mau disingkirkan dari pemerintahan Darius? Mari kita membaca. Lalu kita mulai. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Wow. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ini yang harus kita miliki, roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Bebannya berat ini, saudara. Karena dia memikul pekerjaan yang begitu besar. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Jadi ada orang-orang yang ternyata ingin menghancurkan Daniel. Iri melihat bagaimana Daniel diangkat oleh raja menjadi orang ketiga, ya, menjadi salah satu dari 3 orang yang dipilih. Orang cari-cari masalah ini, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia. Nah, ini dia, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Wow. Tentu kalau untuk umat perjanjian lama, saudaraku, kita harus mencontoh ini. Kita mengambil, ya, apa yang baik dari Daniel ini. Dan tentu kita harus peragakan itu. Pasti akan ada orang-orang yang akan menghancurkan hidup kita. Kita sudah melakukan yang benar, kita sudah setia, pasti ada orang-orang yang akan menjatuhkan. Kalau mereka tidak mendapati itu, pasti mereka akan bermanuver seperti yang orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap Daniel di dalam soal beribadah, saudara. Dalam soal pekerjaan hari-hari, dalam dunia pemerintahan, Daniel tidak diragukan lagi bahwa dia benar-benar setia dan tidak ditemukan kesalahannya. Akhirnya mereka bermanuver masuk ke dalam dunia pelayanan khusus, yaitu antara Daniel dan Tuhan. Mereka cari celah di situ, saudara. Pasti akan ada orang-orang yang akan menjatuhkan kita. Mungkin dalam pekerjaan saudara mereka tidak mendapati kecelamu. Secara moral umum mereka tidak temukan kesalahan. Tapi mereka
akan masuk dari celah-celah yang lain. Setan ini luar biasa, saudara. Maka apa yang harus kita tingkatkan supaya kita dapat luput dari semua itu? Mari kita perhatikan ayat yang ke-10. Firman berkata begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari berlutut berdoa, saudara. Saya memberikan sebuah pesan kepada saudara. Sekuat apapun pengajaran, kebenaran, doktrin teologi yang kamu dengar, tapi kalau kamu tidak memiliki jam-jam doa, kamu tidak akan mampu menghadapi kuasa kegelapan. Tentu saya bukan orang kemarin dalam pelayanan, bukan orang yang baru, bukan pemain baru. Sudah tahu bagaimana sepak terjang dari kuasa kegelapan iblis dan kaki tangannya. Sungguh, kalau hanya pintar, cerdas menggali Alkitab berdasarkan teks-teks asli, tidak ada artinya. Kamu tidak mampu menghadapi kuasa gelap. Setan itu bukan bodoh. Dia cerdas bagaimana menumbangkan orang percaya. Teolog pun dijatuhkan kok. Teolog-teolog barat pun dijatuhkan. Apalagi kita, saudaraku. Yesus saja mau dijatuhkan. Yesus juga berdoa kok. Pagi-pagi benar Yesus pergi berdoa. Kita tidak mau berdoa. Tidak ada cara lain, saudara, kita menghadapi orang di sekitar kita yang disusupi oleh kuasa kegelapan untuk bisa luput dari semua itu, kecuali saudara berdoa, menyediakan waktu berdoa dengan Tuhan. Temui Tuhan setiap hari. 3 kali sehari ia berlutut. Berlutut, saudaraku. Gunakan lutut ini. Sebab kita orang percaya kan, orang Kristen beda dengan umat perjanjian lama yang belum mengenal kebenaran secara murni. Mereka masih menggunakan sistem mata ganti mata, hukum Taurat yang berlaku. Tapi orang percaya, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Aduh, itu tidak mudah kalau kita tidak kuat berlutut di hadapan Tuhan. Kita punya monster untuk bisa membalas. Duh Tuhan, pendeta kecewa saya dilakukan itu. Saya ingin membalas, ya coba. Kan kita tidak boleh membalas, saudaraku. Jadi kita hanya bermilih diam dan membawa itu, menyerahkan di hadapan Tuhan di dalam doa. Berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa Dia lakukan. Inilah yang menjadi sebuah gerakan kita, gerakan doa setiap hari. Selain doa pagi seperti ini, saudara bisa mendengar firman, saudara harus punya doa pribadi. Jangan ikut-ikutan para teolog-teolog, termasuk para pendeta yang malas berdoa. Jangan ikuti mereka. Kamu tidak akan mampu menghadapi kuasa kegelapan. Ngeri, saudara. Orang saja yang percaya terhadap dunia hitam, dia bertapa di atas gunung loh. Bukan hanya berhari-hari, berminggu, bahkan berbulan-bulan untuk mendapatkan kekuatan supranatural dari kuasa kegelapan. Lalu kita orang percaya, pendeta malas mau berdoa, bahkan meremehkan doa. Dia menggunakan metode-metode sendiri untuk menyelesaikan dalam dunia pelayanan. Nggak akan mampu. Akan mampu. Apalagi membangun seperti saya membangun sebuah pelayanan, kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia dan kekuatan uang, tumbang saya, saudara. Sudah lama tumbang.
belum iri orang kiri kanan. Lihat dapat kepercayaan ini, kepercayaan itu, bisa tumbang saudara. Orang pasti akan mencari celah untuk menyalah-nyalahkan seseorang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi kalau kamu kuat dalam berdoa, orang bisa mempersalahkan kamu, tapi dia tidak bisa mengalahkan. Pegang apa yang saya ucapkan ini saudara. Dan kiranya ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.